Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Sidarja. Terima kasih. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi yang mana dalam kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati nikmat hidup, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas-aktivitasnya. Sebelum saya menyampaikan materi tentang kegiatan MPLS pada pagi hari ini, hari Rabu 14 Juli 2021, perkenalkan nama saya Sugiri. Kebetulan saya diberi amanah untuk memberikan materi di kegiatan MPLS hari yang ketiga, yaitu tentang pendidikan kecakapan hidup melalui ekstrakurikuler. Nah, untuk sehari-harinya saya mengajar sosiologi untuk kelas 11 dan kelas 12. Kiranya cukup ya? Ya, terima kasih. Kita lanjut langsung ke materi MPLS. Apa pendidikan kecakapan hidup melalui ekstrakurikuler? Pendidikan ini menggambarkan satu kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam kegiatan kokurikuler. Artinya kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sidarja ada dua macam. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dan ada kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Pendidikan kecakapan hidup melalui ekstrakurikuler diharapkan mampu membentuk sikap siswa-siswi menjadi siswa yang berkarakter. Apalagi kalian adalah generasi-generasi penerus, generasi emas, generasi milenial yang tentu harus mempunyai kecakapan yang luar biasa. Tadi dikatakan ada dua macam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pilihan dan kegiatan ekstrakurikuler wajib. Kita bahas yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, dalam hal ini adalah SMA Negeri 1 Sidarja, yaitu kegiatan yang diberikan kepada siswa-siswi, terutama yang kelas 10, siswa baru, dan kelas 11, itu diharapkan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada beberapa macam hal kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang bisa kalian nanti pilih. Di antaranya ada satu kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Kegiatan ini di antaranya adalah kajian Islam, seni dakwah, hadroh, kajian agama Kristen, Katolik. Yang kedua, kegiatan krida. Nah, kegiatan krida adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan karakter, sikap, dan mental agar menjadi anak-anak yang berjiwa disiplin. Nah, diantaranya adalah PBB TUB, Repasmada, Palang Merah,
PKS. Yang ketiga adalah latihan kebakatan. Nah, namanya latihan kebakatan, ekstrakurikuler pilihan ini banyak sekali. Ada dalam bidang olahraga, permainan, ada basket, ada sepak bola, ada bola voli, tenis lapangan, ada badminton, ada atletik, dan juga latihan kebakatan itu di bidang seni atau seni budaya, musik, drum band, paduan suara, dan seni poster. Bahkan ada fotografer, teater, dan jurnalis. Terus yang keempat adalah kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan ilmiah adalah biasa disebut dengan kegiatan ilmiah remaja. Nah, di sini kalian nanti apabila mengikuti kegiatan ini untuk bisa mempunyai pengetahuan, pemahaman dengan penelitian. Nah, biasanya melalui karya ilmiah remaja ini kalian nanti oleh guru pembimbingnya diharapkan untuk mengungkapkan sesuatu hal. Misalnya kaitannya dengan masalah sosial, masalah politik, bahkan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan pengembangan bidang-bidang hayati. Misalnya di mapel biologi. Terus yang selanjutnya, yang kelima, ada kegiatan kebahasaan. Ada kegiatan kebahasaan. Nah, kegiatan kebahasaan ini itu di SMA Negeri 1 Sidarja ada yang disebut dengan ICC ataupun kegiatan berkaitan dengan kemampuan berbahasa Inggris. Nah, jadi di situ nanti kalian diberi pemahaman untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik, dan nanti lawan bicaranya bukan hanya teman sendiri tapi orang asing. Nah, kebetulan SMA Negeri 1 Sidarja beberapa tahun yang lalu telah melakukan kegiatan ICC di Jogja. Terus yang selanjutnya ada pengembangan prestasi. Nah, pengembangan prestasi ini berkaitan dengan akademik karena sangat menunjang sekali. Kalau sekarang disebut dengan KSN atau dulu Olimpiade, SEN. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan mapel fisika, kimia, biologi, geografi, dan kebumian, serta TIK. Itu untuk kegiatan ekstra pilihan. Namanya saja kegiatan ekstra pilihan, jadi kalian nanti diharapkan memilih salah satu kegiatan yang memang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan diri kalian. Jangan semuanya diambil. Kalau semuanya diambil malah bingung, nggak ada hasilnya. Tolong ambil satu saja kegiatan. Nah, itu untuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Dan yang kedua, ada kegiatan ekstrakurikuler wajib. Namanya kegiatan ekstrakurikuler wajib, berarti wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sidarja kelas 10 dan kelas 11. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu kepramukaan, ini mempunyai dasar hukum yang kuat. Itu dasar hukum kegiatan ini tertuang di dalam nomor 63 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 yang mengatur tentang penyelenggaraan
kepramukaan atau pendidikan kepramukaan. Itu dasar hukumnya. Dan ditunjang lagi dasar hukum yang lainnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Bagaimana bisa dipahami? Ya, semoga kita pelan-pelan ya. Kita lanjut yang selanjutnya. Ya. Mengacu pada kedua aturan yang tadi disampaikan, kegiatan kepramukaan itu di SMA Negeri 1 Sidarja dilakukan melalui 3 model. Yang pertama model blok. Model blok adalah model kegiatan kepramukaan yang dilakukan setiap awal tahun. Setiap awal tahun SMA Negeri 1 Sidarja melakukan kegiatan ada yang disebut dengan PTA. Apa itu PTA? Penerimaan tamu ambalan. Nah, di masa pandemi kegiatan PTA apakah berlangsung, Pak? Berlangsung. Nah, kegiatan PTA di masa pandemik COVID-19 SMA Negeri 1 Sidarja kegiatannya melalui kegiatan-kegiatan tagihan online. Nah, dan alhamdulillah sangat luar biasa Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Sidarja itu sangat kreatif sekali. Sehingga kegiatan PTA di tahun pembelajaran 2020-2021 berjalan dengan baik. Di samping itu, ada kegiatan lain yang diselenggarakan di sekolah. Ada yang namanya MOS. Nah, kalau dulu namanya MOS, Masa Orientasi Siswa. Nah, sekarang MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Nah, dalam kegiatan MPLS ini, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, ini dilakukan secara online. Agar apa? Agar siswa-siswi sebagai siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Sidarja paling tidak mengenal isi sekolah itu sendiri. Jadi tidak hanya mengenal nama SMA-nya, tapi isinya, yaitu melalui materi yang diberikan melalui kegiatan MPLS. Pengenalan-pengenalan di situ adalah pengenalan yang berkaitan dengan Bapak Ibu guru, kepala sekolah, staf, karyawan, terus lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Sidarja. Tentang gedungnya, tentang bagaimana kurikulumnya, tentang sarana prasarana pendukung yang lain, perpustakaan, gedung olahraganya. Nah, tentunya ketika kalian kemarin melihat hasil pengumuman tentang penerimaan siswa baru, panitia sudah melihat sekilas tentang SMA Negeri 1 Sidarja seperti apa. Terus yang kedua, yang disebut dengan kegiatan aktualisasi. Kegiatan aktualisasi itu adalah kegiatan yang dilakukan setiap minggu secara rutin. Dan kegiatan ini dalam kegiatan pendidikan kepramukaan, sebelum masa pandemik dilakukan pada setiap hari Jumat setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Jadi yang kelas 10 langsung
mengikuti kegiatan kepramukaan. Nah, apa isi kegiatan aktualisasi kegiatan setiap minggu secara rutin yang dilakukan pada setiap hari Jumat? Nah, di situ dari mulai pengenalan terhadap kakak kelas atau yang disebut dengan Dewan Ambalan beserta program kegiatannya. Dan materi yang akan dipelajari adalah materi yang ada di SKU. Karena tagihan-tagihan yang ada di SKU itulah yang nanti akan dijadikan ukuran kemampuan kalian semua. Dan ketika di masa pandemik, ukuran kemampuan kalian itu melalui tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Ambalan setiap hari Jumat. Ya, tentunya kegiatan tugas itu tidak mengganggu mata pelajaran yang lain. Dan insya Allah materi yang diberikan juga sesuai lah dengan kemampuan yang dimiliki oleh kalian semua. Dan dari situ nanti tugas dikumpulkan melalui ketua kelompok, terus pada PJ masing-masing, disitulah nilai akan terlihat. Dan perlu diingat secara bersama-sama, nilai kepramukaan adalah nilai yang harus didapatkan oleh kalian semua minimal B. Apabila nilai kurang dari B atau nilainya C, tentu ini akan menjadi persoalan dalam kenaikan kelas. Bahkan tidak hanya kelas 10, kelas 11 pun sama. Mereka harus wajib mengikuti kegiatan kepramukaan. Materinya dari mana? Ya, materinya adalah pengembangan yang ada di SKU. Yang ada di SKU. Terus yang selanjutnya, yaitu untuk yang model yang ketiga yang disebut dengan model reguler ataupun sukarela. Model reguler ataupun sukarela yaitu pelaksanaan kegiatan kepramukaan yang tentunya di sini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Kepramukaan, sifatnya sukarela. Salah satu contoh kita akan melihat pada pemilihan CDA. Jadi seluruh anggota pramuka SMA Negeri 1 Sidarja pemula ataupun kelas 10 itu tidak wajib menjadi calon Dewan Ambalan. Nah, disitulah mereka yang mempunyai kemampuan, keikhlasan, dan siap untuk segala resiko, mereka akan mendaftarkan dirinya untuk menjadi bagian dari Dewan Ambalan Soekarno Fatmawati SMA Negeri 1 Sidarja. Dan setelah mereka menjadi peserta CDA, baru di situ diadakan berbagai macam seleksi. Baik seleksi kegiatan yang berkaitan dengan kemampuan fisik dan kemampuan penguasaan materi. Nah, di masa pandemik, apakah kegiatan CDA ini tetap berlangsung? Nah, di situ model penyeleksiannya adalah melalui kemampuan penguasaan materi. Nah, itulah yang disebut dengan model reguler ataupun sukarela. Oleh karena itu, saya
secara pribadi dan atas nama perwakilan dari para pembina yang ada di SMA Negeri 1 Sidaja, pembina kepramukaan, sangat mengharapkan partisipasi kalian nanti setelah kegiatan-kegiatan ini bisa mencermati apa sih kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Sidaja dan sebagainya. Oh ya, satu lupa. Nah, di akhir kegiatan setelah kegiatan yang disebut setiap awal tahun, nanti ada kegiatan yang dilakukan akhir tahun yang disebut dengan pelantikan bantara. Nah, pelantikan bantara adalah bentuk kegiatan sebagai aktualisasi dari tagihan-tagihan yang diberikan atau yang dipraktekkan yang ada di SKU. Dan apabila dari kalian siswa-siswi baru atau kelas 10 nilainya belum mencukupi, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti yang namanya pelantikan bantara. Jadi harus memenuhi persyaratan dulu, terutama nilai. Dan juga sebagai satu informasi, ada beberapa perguruan tinggi negeri, ya, di sana itu juga ketika diterima di perguruan tinggi tersebut, kartu identitas keanggotaan pramuka sangat dibutuhkan. Karena kalau tidak, mereka harus mengikuti tata aturan mereka menjadi satu bagian anggota pramuka. Nah, jadi tolong nanti yang melanjutkan ke perguruan tinggi, nah, harus hati-hati ketika sudah mendapatkan kartu anggota pramuka. Pasti nanti di sana diminta. Kalau tidak, nanti akan ditagih. Bagaimana? Sudah capek? Ngantuk? Ya insya Allah belum ya. Ya. Dan itulah materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga penyampaian materi dari awal sampai akhir tidak menjadikan satu permasalahan bagi kalian. Dan juga berharap sekali, karena hari ini adalah hari yang ketiga, penutupan nanti ya, semuanya bisa mengikuti kegiatan MPLS untuk hari Rabu 14 Juli 2021. Karena berkahnya sendiri, yang ikut mendapatkan berkah yang luar biasa, yang ikut hanya mendapatkan berkah. Oh iya, ikut saja tidak, pun berkah pada sama yang mengikuti dari awal sampai akhir. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tambahan, ya, ingat, kesehatan kita yang menjaga adalah diri kita, bukan orang lain. Apalagi di masa pandemik, kesehatan adalah sangat luar biasa nilai harganya. Ingat, di masa pandemik yang sekarang ini, jangan lupa memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, jangan mengikuti mobilitas yang terlalu berlebihan, tidak melakukan kerumunan yang tidak ada pentingnya. Itulah kata kuncinya. Jadi tolong tadi yang saya sampaikan untuk bisa dilaksanakan. Terima kasih.